Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Titin Setiartin Ruslan, Dokteranda MPD, selaku dosen pada mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia dan rekan-rekan kelas C yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian wacana dan batasan wacana. Saya Rega Rayu Lestari selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Syakira Fauzia Putri sebagai penyaji pertama, Wafa Arif Afikri sebagai penyaji kedua, dan Ayu Azmi Nur Puadah sekaligus Arifah Dwi Cahyani sebagai penyaji ketiga. Adapun rangkaian kegiatan pada diskusi kali ini, yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian kesimpulan, yang terakhir penutup. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita buka presentasi hari ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memanfaatkan waktu, materi akan disampaikan oleh penyaji pertama. Kepada Syakira Fauzia Putri, dipersilakan. Saya untuk menjelaskan materi tentang definisi wacana. Wacana dalam bahasa Inggris disebut dengan discourse. Secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu what, dan fact, yang artinya berkata dan berucap. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata anak yang berada di belakang adalah bentuk sufiks akhiran yang bermakna memberadakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Persyaratan gramatikal dalam wacana adalah wacana harus kohesif dan koheren. Kohesif artinya terdapat keselarasan hubungan unsur-unsur dalam wacana, sedangkan koheren artinya wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar. Wacana yang koheren tetapi tidak kohesif dapat dicontohkan sebagai berikut. Contoh kalimatnya adalah Andi dan Budi pergi Allah, dia ingin memberi laptop. Contoh tersebut tidak kohesif karena kata dia tidak jelas mengacu kepada siapa, apakah kepada Andi atau kepada Budi atau kepada keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana adalah yang kohesif adalah wacana yang koheren. Dan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Kepada Wafa Arif Afikri, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai definisi wacana menurut para ahli. Nah, telah disebutkan tadi mengenai arti wacana secara keseluruhan. Nah, berikut beberapa definisi wacana menurut para ahli. Yang pertama ada dari Cair. Nah, dari Cair ini beliau menyebutkan bahwa wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Wacana adalah situasi satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan tertinggi dalam hierarki sintaksis, wacana mempunyai pengertian yang lengkap atau utuh, dibangun oleh kalimat-kalimat atau beberapa kalimat. Artinya, sebuah wacana hanya terdiri dari sebuah kalimat dan terdiri dari sejumlah kalimat. Artinya, dalam pembentukan sebuah wacana yang utuh, kalimat-kalimat itu dipadukan oleh alat-alat pemanduan yang dapat berupa unsur leksikal, unsur gramatikal, ataupun unsur semantik. Itu menurut saya. Ada juga menurut Carlson
pada tahun 1983, beliau berpendapat bahwasanya wacana adalah tentang rentangan ujaran yang berkesinambungan atau urutan kalimat-kalimat individual, dan wacana juga tidak hanya terdiri dari untayan ujaran atau kalimat yang secara gramatikal tersusun secara rapi. Yang ketiga ada dari Harris, dan ini didapatkan dalam penelitian Krida Laksana atau hasil tulisan Krida Laksana. Beliau menyebutkan bahwasanya wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Nah, kemudian ada juga dari Mulyono dalam Jaya Sudarma. Dia menyatakan bahwasanya wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, dan sehingga membentuk suatu kesatuan atau sebuah kalimat yang utuh gitu ya. Jadi sesuai dengan pendapatnya Cair bahwasanya bahwa wacana ini merupakan sebuah kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi dalam hierarki gramatikalnya. Kemudian ada juga dari Sauhut Tarbiyah. Nah, beliau berpendapat bahwasanya wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Nah, adapun beliau menambahkan bahwasanya analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi atau pragmatik bahasa. Contohnya, kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untayan wacana. Tanpa konteks, tanpa hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan supra kalimat, maka kita sulit berkomunikasi dengan tepat satu sama lain. Nah, wacana juga mencakup keempat tujuan penggunaan bahasa, yaitu ekspresi diri, eksposisi, sastra, dan persuasi. Kemudian ada pendapat terakhir yaitu dari Syamsuddin pada tahun 1992. Beliau mengatakan bahwasanya wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren dan dibentuk oleh unsur-unsur segmental maupun non-segmental atau suprasegmental. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji ketiga kepada Ayu Azmi Nur Buadah dan Arifah Dwi Cahyani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Para pakar bahasa pada umumnya memiliki pandangan yang sama tentang wacana. Secara garis besar, mereka berpendapat bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi. Dalam berbagai sudut pandang tertentu, pendapat mereka menunjukkan adanya perbedaan. Menurut Tarigan, tahun 1987 berusaha membatasi wacana dengan cara menguraikan wacana berdasarkan unsur penting yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, satuan bahasa, yang kedua, terlengkap atau terbesar atau tertinggi, yang ketiga, di atas kalimat atau klausa, yang keempat, teratur, tersusun, rasa koherensi, yang kelima, berkesinambungan, yang keenam, rasa kohesi atau rasa kepaduan, yang ketujuh, lisan tulisan, dan yang terakhir, awal dan akhir yang nyata. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, Tarigan mengemukakan wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan. Memiliki awal dan akhir dan secara nyata disampaikan secara lisan maupun tulisan. Senada dengan pendapat Tarigan, Wahab menyatakan bahwa wacana dapat diartikan sebagai organisasi bahasa yang lebih luas dari kalimat atau klausa, dan oleh karena itu juga dimaksudkan sebagai satuan linguistik yang lebih besar. Misalnya, percakapan lisan atau naskah tulisan. Oleh karena itu, wacana tidak dapat dibatasi hanya pada bentuk-bentuk linguistik yang terpisah dari tujuan dan fungsi bahasa dalam proses interaksi manusia.
Lebih lanjut lagi, menurut Rusminto, mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terlengkap yang berada di atas tataran kalimat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Dengan demikian, kajian terhadap wacana tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatar belakangi kegiatan komunikasi yang sedang berlangsung. Hal tersebut berarti kajian bahasa yang bersifat pragmatik. Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya, Panjik dalam Lubis mengemukakan wacana sama dengan teks, yaitu artinya kesatuan dari beberapa kalimat yang satu dengan yang lain, terikat sangat erat. Pengertian satu kalimat harus dihubungkan dengan kalimat yang lain dan kalimat tidak dapat ditafsirkan satu persatu. Sedangkan teks adalah urutan ekspresi-ekspresi linguistik yang terstruktur yang membentuk suatu keseluruhan yang terpadu. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang batasan wacana. Dari berbagai pendapat di atas, penulis lebih mengacu kepada pendapat yang disampaikan oleh Tarigan yang mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohensi tinggi yang berkesinambungan, memiliki awal dan akhir, dan secara nyata disampaikan secara lisan maupun tulisan. Karena Tarigan berusaha membatasi pengertian wacana dengan cara menguraikan unsur-unsur penting yang terdapat di dalamnya, sehingga pendapat dari Tarigan tersebut lebih terperinci dan mudah dipahami oleh penulis. Sebuah wacana itu dikatakan baik dan sempurna jika di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang terkait sebagai satu kesatuan utuh, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Rusminto. Kesatuan yang utuh dalam suatu wacana dapat terbentuk dengan menggunakan alat-alat formal yang dinamakan tekstur. Selain itu, wacana bahasa Indonesia memiliki beberapa batasan, di antaranya yang pertama, wacana sebagai satuan bahasa tertinggi. Wacana merupakan suatu bahasa yang terbesar dan tertinggi yang digunakan untuk komunikasi. Kedua, wacana sebagai satuan gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal yang lengkap dan utuh yang dibangun oleh kalimat-kalimat. Yang ketiga, wacana yang mendukung topik. Wacana dikatakan utuh apabila kalimat-kalimat mendukung satu topik yang sedang dibicarakan. Yang keempat, wacana yang padu. Wacana dikatakan padu apabila kalimat-kalimat disusun secara terstruktur dan sistematis. Yang kelima, wacana yang memiliki kesatuan. Wacana dikatakan memiliki kesatuan apabila paragraf yang tersusun saling memiliki keterkaitan antara keterhubungan satu sama lain. Yang keenam, wacana yang memiliki kelengkapan. Wacana dikatakan memiliki kelengkapan apabila seluruh paragrafnya menjadi inti dari suatu pembahasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk sesi pematerian sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.